Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi. Barlow 1985 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Glover dan Ronning dalam Eliot 1996 menyatakan bahwa psikologi pendidikan mencakup topik-topik yang berkisar pada perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran, belajar, motivasi, dan pandangan pendidikan humanistik baik yang didasarkan pada data empiris maupun teori. Menurut Wade Harrington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Muhyiddin Syah 2002 menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Definisi yang diterima paling luas menurut Eliot DKK 1996 adalah bahwa psikologi pendidikan merupakan aplikasi psikologi yang mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, dan isu-isu lain yang berkaitan yang timbul dalam setting pendidikan. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari tentang persoalan-persoalan psikologis yang terjadi dalam setting pendidikan. Arthur S. Kieber 1988 menganggap psikologi pendidikan sebagai subdisiplin psikologi terapan. Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar 2. Pengembangan dan pembaruan kurikulum 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan penyalahgunaan ranah kognitif dan yang kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan merupakan sebuah disiplin psikologis yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Selain persoalan psikologi guru, inti persoalan psikologi pendidikan juga terletak pada peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan dapat diibaratkan sebagai pelayanan khusus yang diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, ruang lingkup bahasan psikologi pendidikan, selain teori psikologi pendidikan sebagai ilmu, hal ini juga mencakup berbagai psikologis para peserta didik, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar mengajar. Adapun kajian psikologi berkaitan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, kajian mengenai belajar, yakni kajian yang meliputi teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar para peserta didik. Yang kedua, kajian mengenai proses belajar, yakni tahapan perebutan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kajian mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar para peserta didik. Dengan demikian, dapat dilakukan bahwa kajian psikologi pendidikan adalah pendekatan ilmu scientific approach. Oleh karena itu, selain bersifat praktis, psikologi pendidikan juga bersifat teoritis. Psikologi pendidikan merupakan subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan, serta memfokuskan perhatian pada beberapa hal sebagaimana yang diungkapkan Samuel Smith dalam Surya Brata 1984 sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang kedua, hereditas atau karakteristik bawaan sejak lahir. Yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik. Yang keempat,
perkembangan peserta didik. Yang kelima, proses tingkah laku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedelapan, hukum dan teori belajar. 9, pengukuran, yakni prinsip dasar dan batasan pengukuran atau evaluasi. Yang 10, transfer belajar yang meliputi mata pelajaran. Yang ke-11, sudut pandang praktis mengenai pengukuran. Ke-12, ilmu statistik dasar. Yang ke-13, kesehatan rohani. Yang ke-14, pendidikan membentuk watak. Yang ke-15, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar. Yang ke-16, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah. Secara terbatas, menurut Barlow 1985, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi yang pertama, situasi atau tempat yang berhubungan dengan mengajar dan belajar. Yang kedua, proses atau tahapan-tahapan dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga, hasil-hasil yang dicapai oleh proses belajar dan mengajar.